Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yaitu Mistika Febriani MPD yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan diskusi kami. Selanjutnya izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosinta Putri Pertiwi, perwakilan dari kelompok 10. Hari ini saya berkesempatan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama adalah sesi penyajian materi yang berlangsung oleh kelompok 10 dan dilanjutkan dengan sesi diskusi termin. Pada sesinya ada identifikasi peserta didik yang akan dibahas oleh kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rinta Putri, saya Diana Ayu Sinta, dan Sabta. Sebelum memulai perkuliahan presentasi pada hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Identifikasi kesulitan belajar dan diagnostik kesulitan belajar. Diagnosis adalah upaya identifikasi yang menunjukkan adanya kinerja belajar peserta didik atau menunjukkan jenis penyebab kesulitan belajar serta alternatif strategi pengajaran remedial yang efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar harus ditempuh beberapa tahap kegiatan. Tahap tersebut meliputi 1. Mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Identifikasi merupakan proses untuk menemukan dan menggali individu agar diperoleh informasi tentang jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami. Yang kedua ada melokalisasikan kesulitan belajar. Secara garis besar, kesulitan dalam belajar pada anak dapat dikategorikan ke dalam 4 keterampilan dasar yang harus dikuasai anak. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, internal dan eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Diana. Baik, materi selanjutnya yaitu yang keempat ada memperkirakan alternatif bantuan. Hendaknya mencakup menyembuhkan belajar yang siswa dan menjaga jangan sama lagi. 5. Tetapkan cara dan belajar di atas. Tampaknya lebih cenderung bersifat kuratif dalam upaya mendeteksi siswa yang diduga mengalami belajar. Setelah kegiatan belajar selesai dilaksanakan atau prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosinta. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Kelompok kami mengambil salah satu kasus yaitu permasalahan disleksia. Salah satu contoh masalah kesulitan belajar yang dialami peserta didik adalah disleksia. Siswa yang mengalami keterlambatan membaca dapat disebut juga disleksia. Disleksia juga diartikan sebagai salah satu karakteristik kesulitan belajar pada anak yang memiliki masalah dalam bahasa tertulis, oral, ekspresif, atau reseptif. Next. Ciri-ciri dari disleksia. Beberapa ciri tersebut diantaranya yaitu suka mencampur adukan kata-kata dan frasa, kesulitan mempelajari pengulangan bunyi atau rima, dan irama atau ritme, sulit mengingat nama, perkembangan dalam berbahasa yang terlambat, senang di buku tetapi tidak tertarik dengan kata-kata atau huruf, sulit untuk berpakaian. Next. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. Di antaranya, tahapan dari mengidentifikasi kesulitan belajar ada mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, yang kedua melokalisasi kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya dan tindak lanjut. Dan poin yang kedua yaitu permasalahan yang kita ambil adalah disleksia. Siswa yang dapat disebut disleksia.
juga diartikan sebagai salah satu karakteristik kesulitan belajar pada anak yang memiliki masalah dalam bahasa tertulis, oral, ekspresif, atau reseptif. Masalah yang muncul yaitu anak akan mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Baik, sesi termin pertama telah selesai, yaitu penyajian materi. Yang selanjutnya adalah termin kedua, yaitu sesi diskusi yang akan dilanjutkan di dalam kolom komentar. Jika ada yang ditanyakan untuk para audiens, waktu dan tempat kami persilahkan.